Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Usman, langkah tegas membersihkan badan usaha milik negara ini mungkin yang saya jujur khawatirkan adalah ketika langkah tegas ditunjukkan oleh seorang menteri, Erick Thohir dalam hal ini, jangan-jangan kemudian akan muncul resistensi, perlawanan dari kalangan BUMN yang sudah jauh lebih lama daripada seorang Erick Thohir ada di lingkungan BUMN itu. Nah itu bagaimana? Ya tidak perlu khawatir, tidak boleh kalah Pak Erick Thohir dari tadi orang-orang senior di dalam BUMN. Kalau memang ada niatan atau perbuatan yang mengambil keuntungan pribadi. Kalau kita lihat misalnya di masa sekarang ini, komisaris relatif lebih aktif. Kalau dulu kan biasanya komisaris boleh memberi nasihat, boleh tidak, nasihatnya boleh dipakai atau tidak. Tetapi sekarang itu komisaris betul-betul harus mengawasi, mengarahkan. Penempatan Pak Ahok misalnya, penempatan Chandra Hamzah, itu kan dalam rangka itu. Dalam kasus Garuda ini juga sebetulnya apa yang dibacakan oleh Pak Erick Thohir adalah rekomendasi dari Dewan Komisaris. Nah jadi sekarang pengawasannya dari komisaris itu ketat. Dan kemudian sekarang juga ada tim penilai akhir untuk mendudukkan orang di jajaran direksi maupun komisaris begitu kan, terutama direksi. Nah jadi dengan pola seperti itu, ini kan sistem yang dibangun oleh Pak Erick dan Presiden Jokowi. Jadi kalau kita mau maju memang sistem harus dibenahi, struktur harus dibenahi, kemudian juga aturan harus diperketat, dijalankan dengan baik. Nah dengan hal-hal seperti itu saya yakin semua bisa kita beresin begitu loh. Kalau kita ambil contoh kasus Garuda ini Bang. Ini kan Direktur Utama Garuda diberhentikan karena ada dugaan penyelundupan motor dan sepeda. Pertanyaannya, apakah itu cukup hanya berhenti di situ? Karena kalau kita melihat di daftar penumpangnya saja disebut-sebut ada 3 orang direksi, termasuk Direktur Utama. Kalau hanya Direktur Utama kan berarti ya orang-orang lain yang ikut juga mungkin melakukan penyelundupan, melakukan penyelewengan wewenang, itu masih tetap bertahan di situ, itu bagaimana? Ya harus diselidiki begitu kan. Minimal kan begini, orang yang mengetahui adanya perbuatan kejahatan dan kemudian tidak melaporkannya itu bisa kena. Kan gitu kira-kira. Jadi sebetulnya harus diselidiki lebih jauh. Nah satu hal yang diapresiasi oleh editorial adalah tindakan cepat dari Menteri BUMN memberhentikan, memberhentikan Direktur Utama Garuda. Ya kalau lain-lainnya biasanya yang dulu-dulu itu kan ya sampai, maksud saya bukan di BUMN tapi di tempat lain, kalau sudah berkekuatan hukum tetap baru diberhentikan. Tetapi ini kan baru dari penyelidikan awal oleh Bea Cukai, tetapi sudah akurat, jelas ada penyelundupan, itu langsung dipecat. Nah, tinggal lagi kan kemudian proses hukumnya kan seperti apa, ya kan? Ini kan pidana. Saya kira tidak berhenti pada tindakan administratif. Pemecatan adalah langkah administratif, perlu diproses secara hukum. Dan orang-orang lain juga? Ya, nanti dari proses hukum itu akan ketahuan seperti apa. Siapa-siapa yang ikut terlibat? Misalnya ada karyawan Garuda yang Bu Sri Mulyani menyebutnya inisialnya SAS atau SAW begitu kan. Nah itu pasang badan misalnya untuk Pak Ari Askara. Nah ini juga kan harus diselidiki nanti sebetulnya akan seperti apa. Dan ini jangan-jangan juga modus. Ini kan Garuda yang baru diambil dari Prancis ya? Pesawatnya kosong, nggak ada penumpang lain, begitu kan? Maka inilah kesempatan untuk memasukkan barang-barang mewah tadi itu. Dan ini kan banyak kasusnya ini. Banyak. Maksud saya sebelumnya juga Garuda membeli pesawat atau airlines lain itu bisa saja diperiksa lagi gitu. Misalnya kalau memang belum kedaluarsa kan. Kembali lagi bagaimana seorang Menteri BUMN bisa membersihkan BUMN. Kembali pertanyaannya Bang, kalau dia sendiri kan susah ya untuk bisa melakukan itu. Apakah kemudian disisir ulang semuanya atau seperti apa, kita akan bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi lagi, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat, pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Aceh Tengah, ada Pak Mauhalizar. Pak Mauhalizar, selamat pagi.
Selamat pagi Leo, selamat pagi Bung Usman. Selamat pagi Pak Mohalizar. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Kolusi, nepotisme, manipulasi maupun penggelapan bahkan korupsi itu sudah termasuk dalam tindakan yang dilakukan oleh Direktur Garuda ini. Kemudian secara kode etik, tindakan ini sudah tergolong pelanggaran berat. Kalau seperti kami bilang di sini seberat gunung Uhud gitulah. Jadi sangat salutlah untuk Erick Thohir itu yang secara cepat melakukan tindakan yang sangat benar. Kemudian secara moral, secara adat, secara budaya, malahan secara agama, tindakan direktur ini sudah termasuk yang murtad lah. Bahkan secara hukum, direktur dan semua yang terlibat dalam tindakan ini ada tuntutan pidananya. Dan ini harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Jadi kalau benda sebesar motor dan sepeda saja bisa diselundupkan, tidak tertutup kemungkinan benda lain yang lebih kecil seperti narkoba, senjata dan lain-lain juga sangat mungkin untuk diselundupkan oleh pemilik kekuasaan. Kemudian di perbatasan permainan main mata antara penjahat dan pejabat ini sangat intens terjadi. Untuk itu terutama di Duane istilahnya di sana itu Menteri Keuangan harus segera melakukan investigasi berapa besar kebocoran keuangan negara di situ terjadi. Kemudian satu lagi mungkin di kedutaan besar negara asing yang berada di Indonesia ini kan pengawasannya juga hampir tidak ada. Jadi tolonglah ke depan itu juga betul-betul dapat diterapkan satu pengawasan yang lumayan lah gitu, jangan dibebaskan begitu saja. Terakhir mungkin Bung Leo satu lagi, akhir-akhir ini ada fenomena atraktif yang dilakukan oleh Jetstar Broadway gitulah. Jadi mereka melakukan parade dengan Harley Davidson dengan sepeda-sepeda mewah. Jadi seakan dia melupakan derita kami yang berada di ujung Indonesia ini di Aceh Tengah terutama. Kami kesusahan memenuhi kebutuhan dasar keluarga kami. Demikian, terima kasih Metro. Terima kasih Pak Mohalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Mohalizar ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Bambang. Kata kuncinya adalah langkah tegas membersihkan BUMN dengan melibas pejabat-pejabat bermasalah secara tepat dan cepat. Bahwa sakit parahnya BUMN itu telah diderita dan menjangkit sejak era Orde Baru dan turun-temurun hingga sekarang ini. Sehingga apa Mas, BUMN yang merupakan korporasi milik negara yang seharusnya menghasilkan keuntungan bagi negara justru sebaliknya merugi dan menggerogoti uang negara. Di era Presiden Jokowi sekarang ini Mas, bahwa Menteri BUMN Erick Thohir diharapkan akan mampu menyehatkan BUMN dengan cara melibas virus jahat atau rampok berdasi atau mafia tengik yang bersarang di tubuh BUMN. Kita pantas mengapresiasi langkah tegas dari Menteri Erick Thohir yang memecat Dirut Garuda Indonesia Ari Aksara yang menyelundupkan Harley Davidson maupun Brompton tanpa menunggu keputusan hukum di pengadilan. Kita juga mendukung langkah Erick Thohir untuk memecat dan mengganti pejabat-pejabat BUMN yang lain yang bermasalah di tubuh BUMN. Bila perlu, Erick Thohir membuat langkah agar pejabat BUMN yang bermasalah untuk segera mengundurkan diri dengan sukarela daripada harus dipecat dengan tidak hormat. Saya juga mengapresiasi dengan Dewas atau Dewan Pengawas TVRI yang sekarang ini sudah menonaktifkan dirutnya sehingga ini juga merupakan virus yang baik kaitannya dengan untuk penyehatan BUMN. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mendukung, tapi kembali lagi pertanyaannya begini Bang. Bagaimana seorang Erick Thohir dibandingkan dengan berapa ratus direksi yang sudah mungkin lebih dari sekian tahun ada di BUMN dan apa yang dilakukannya ini tidak menimbulkan perlawanan balik begitu? Iya, saya kira nomor satu Pak Erick Thohir tidak boleh kalah kalau memang ada perlawanan balik. Dan langkah Erick Thohir pasti didukung Presiden.
di backup oleh presiden, dan itu juga bagian dari kebijakan Presiden Jokowi. Iya, supaya jangan ada. Iya, kemudian didukung oleh tangan-tangan aneh. Kementerian lainnya, seperti dalam kasus ini kan Kementerian Keuangan. Ya kita lihat. Dan yang lebih penting lagi, rakyat juga kan mendukung kalau dia positif, sehingga saya sih yakin gitu ya, kalau konsisten Pak Erick Thohir ini itu bisa ya membersihkan BUMN dari orang-orang yang mengambil keuntungan pribadi, menggerogoti dari dalam. Itu tadi bahasa Pak Maulizar dari Aceh Tengah itu kan keras sekali tuh, murtad katanya dalam mengerti, karena menggerogoti sendiri begitu loh. Ya gitu. Jadi saya kira mudah-mudahan ya ini membuat BUMN kita lebih sehat. Begitu. Masalahnya kan begini Bang, saya tidak mau bicara begini dan kita harus berprasangka baik, tetapi dua wakil Menteri BUMN berasal dari BUMN. Apakah kemudian mereka bisa membantu Menteri BUMN untuk melakukan bersih-bersih BUMN? Karena kan kalau kata orang Jawa ada pakeuh di situ. Ya misalnya saya kenal Bang Usman, lalu saya harus membersihkan. Tapi Bang Usman ini teman saya nih, ya saya tidak usah bersihkan lah, saya sampaikan saja harus berubah begini-begini. Bagaimana itu? Ya bisa, saya kira kalau Pak Eriknya sebagai menterinya menegaskan itu, menekankan itu, saya kira tegak lurus ya perintahnya. Tegak lurus perintahnya, terus kemudian kalau Wamen ini ada apa-apa, ya langsung saja Pak Erik yang ambil keputusan. Nggak usah wakil menteri itu yang ambil keputusan gitu, nggak susah saya kira itu. 100 sekian puluh BUMN, apakah memang seluruhnya harus dibersihkan sekaligus atau memang harus ada prioritas, katakanlah sekian BUMN yang paling besar begitu, itu saja dulu? Ya kan kalau kita lihat dari langkah Erick Thohir selama ini, dia kan sedang membenahi BUMN yang besar. Itu juga disampaikan secara verbal. Ya misalnya PLN, Pertamina itu sudah dilakukan, ya kemudian juga sekarang Garuda. Ya kemudian nanti yang lain-lain, saya kira itu harus, misalnya dia juga, udahlah anak-anak perusahaan, cucu perusahaan ini kalau nggak produktif, tidak menghasilkan, tutup saja begitu. Yang seperti itu kan saya kira itu langkah yang bagus. Ini tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Dan dengan tadi penegakan hukum, kemudian struktur dalam arti organisasi, dalam arti pejabat paling tinggi menteri ini itu begitu tegas, ya kemudian juga didukung oleh presiden, didukung oleh instansi atau kementerian lain, saya kira semua bisa kita lakukan. Kalau ada tekanan dari luar Bang, karena kita juga sudah jadi rahasia umum, bahwa politisi itu berkelindan juga dengan BUMN ini. Dan banyak orang yang tahu bahwa kalau ada pejabat yang dekat dengan anggota dewan misalnya begitu, dia akan lebih aman. Nah itu bagaimana? Iya, saya kira tidak boleh juga begitu ya. Artinya Pak Erick Thohir dan jajarannya harus tegas, harus konsisten, ya begitu. Tentu saja ada yang bisa didiskusikan, ya begitu. Tetapi untuk kasus pelanggaran hukum, kasus ketidakcakapan dalam memimpin misalnya, itu tidak ada kompromi. Karena itu sekarang ada TPA itu kan melihat kecakapannya. Dan kita juga integritasnya juga dilihat. Kita harus mendukung juga langkah tegas membersihkan BUMN ini. Ya. Semoga Pak Erick Thohir dan teman-temannya bisa melaksanakannya. Bang Usman Kasson, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, dengan histori cacat yang bukan barang baru di deretan BUMN, pembersihan mutlak menjadi bagian program pembenahan BUMN. Kinerja BUMN jelas sangat dipengaruhi budaya governance di dalamnya. Tanpa pembenahan itu, perbaikan kinerja BUMN sulit diharapkan tercapai. Mari kita sama-sama mendukung usaha pembersihan BUMN ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.